Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa Recording in rasuluh progress. sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan sore hari ini kembali bersama dengan Muslimah Academy. Kita bisa belajar dan insya Allah kita akan membahas tentang transaksi haram sehari-hari. Sebagai seorang mukmin, kita menyadari bahwa hidup tidak sekali. Dalam kehidupan yang kedua, kita akan menjalani hisab, termasuk diantaranya adalah semua harta yang kita dapatkan. Karena itu, kita menghendaki bagaimana agar harta yang kita miliki jangan sampai menjadi sumber musibah ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pada saat kita menghadap Allah, apa yang kita dapatkan selama ini yang kita perjuangkan, semoga tidak menjadi sebab kita dihukum oleh Allah Ta'ala di akhirat. Selanjutnya, di antara penyebab kenapa manusia mendapatkan harta haram adalah transaksinya yang salah. Namun sebelum kita membahas tentang aneka transaksi haram, terlebih dahulu kita akan memperkenalkan apa itu harta haram. Berkaitan dengan harta haram, ada sebuah definisi yang disampaikan oleh Syekh Dr. Khalid Al-Muslih hafizahullah ta'ala. Beliau adalah salah satu murid Syekh Ibnu Utsaimin dan juga menantu beliau rahimahullah. Dr. Khalid Al-Muslih hafizahullah menyebutkan al-makasib al-muharramah, yang disebut sebagai pendapatan yang haram adalah al-amwalul lati tahassalat aw istama'at min tariqin mamnu'in syar'an. Transaksi yang haram adalah harta yang dihasilkan atau didapatkan dari jalan yang terlarang, dari jalan yang mamnu, yang melanggar secara syariat. Baik, sehingga kenapa itu distatuskan sebagai harta haram? Karena dia didapatkan dari cara yang terlarang. Selanjutnya, kenapa kita perlu belajar harta haram? Ada satu alasan yang besar dalam hal ini, yaitu bahwa kita akan mempertanggungjawabkan harta itu di akhirat. Sementara karakter harta yang halal dihisab, yang haram diadab. Sehingga kalau orang tidak mengenal batasan mana halal mana haram, dia cuek, dia nggak peduli. Jangan jadi orang yang repot, jangan jadi orang yang susah, jadi orang yang gampang aja. Gampang dalam arti nggak peduli dengan aturan. Maka sangat berbahaya ketika dia akan berhadapan dengan pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika orang secara sengaja dia tidak peduli dan dia tidak mau tahu, pada hakikatnya dia sudah tahu. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam orang-orang Yahudi yang mereka diberi Taurat namun tidak mau mempelajarinya. Mathalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara. Perumpamaan orang yang diberi tugas untuk menjalankan Taurat, thumma lam yahmiluha, namun dia menyepelekan, dia tidak mau untuk mempelajarinya, dia tidak mau untuk mengenali hukum apa saja yang ada di dalamnya. Kamathalil himar, maka statusnya sebagaimana keledai, yahmilu asfara, yang dia membawa asfar. Asfar adalah beban yang ditaruh di atas keledai. Seekor keledai dia dikasih seperti wadah yang ada tampungan kanan dan kirinya. Kemudian di atas wadah itu ditaruh aneka barang. Sehingga keledai itu membawa wadah tadi dalam keadaan dia tidak tahu di punggungnya ini ada apa. Sehingga dia tahu itu beban, tapi dia nggak tahu jenis bebannya apa. Mau ditumpangi kotoran, mau ditumpangi batu, mau ditumpangi emas, bagi dia sama saja. Itu adalah beban bagi dia.
Maka gambaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang diberikan syariat namun dia tidak mau mempelajarinya, kamatsalil himar, seperti keledai. Orangnya seperti keledai, dan keledai itu lambang kebodohan. Karena orang ini masa bodoh. Dan hakikatnya dia bodoh. Karena tahu akan konsekuensi bahwa nanti kau akan dihisab. Tapi dia tidak mau mempersiapkan dirinya. Kamatsalil himari yahmilu asfara, seperti keledai yang dia membawa barang yang ada di atas punggungnya. Dia nggak ngerti sama sekali apakah itu kotoran, apakah itu batu, ataukah itu emas, dia nggak ngerti. Bi'sa matsalul qaumil ladzina la yu'minun. Sungguh buruk perumpamaan orang-orang yang mereka tidak beriman kepada Allah. Mereka yang tidak beriman kepada apa yang Allah turunkan. Sehingga posisi keledai yang dia tidak mau, posisi manusia yang dia tidak mau untuk mempelajari aturan Allah Subhanahu wa taala, seperti keledai yang kondisinya demikian. Dia nggak ngerti apa yang ada di punggungnya. Ada banyak sekali orang-orang yang dia takut untuk belajar syariat. Salah satu di antara alasannya adalah karena dia merasa terganggu dengan kebiasaan dia sehari-hari. Dia merasa terganggu kalau dia tahu nanti dia akan kepikiran. Maka dia nggak pingin tahu, biar nggak kepikiran. Seperti yang pernah saya ceritakan, ada orang yang takut membaca buku Ada Apa Dengan Riba. Ada orang yang takut membaca buku fikih ASN. Dan mungkin masih banyak orang yang takut membaca buku A, membaca buku B. Gambaran yang diberikan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kondisi orang musyrikin yang mereka tidak mau mendengarkan Al-Quran karena dikhawatirkan mereka terpengaruh dengan suara Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin ka'annahum humurum mustanfirah farrat min qaswara." Kenapa mereka berpaling anit tadhkirah, dari peringatan Allah? Kenapa mereka berpaling dari peringatan yang Allah turunkan? Ka'annahum humurum mustanfirah. Mereka itu seperti keledai yang ketakutan. Farrat min qaswara, yang dia lari dari kejaran singa. Sehingga dia tidak mau mendengarkan Quran. Padahal Al-Quran itu diturunkan oleh Allah bukan untuk menyengsarakan hamba. Tapi sebaliknya Al-Quran diturunkan dalam rangka untuk kebahagiaan bagi hamba. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Taha ma anzalna 'alaikal Qur'an. Aku tidaklah menurunkan Al-Quran kepadamu litashqa, agar kau jadi orang yang celaka. Maka tidak ada ceritanya orang yang dia menjalankan aturan Allah, syariat Tuhannya, namun kemudian dia celaka. Itu nggak ada ceritanya. Sebab kita tahu bahwasanya orang yang taat kepada Allah mendapatkan jaminan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kebahagiaan di dunia tidak hanya diukur dari banyaknya materi, tapi bagaimana dia bisa merasakan ketenangan, bagaimana dia bisa merasakan kenyamanan hidup, walaupun mungkin secara materi lebih sedikit dibandingkan yang lain. Halal itu menenangkan, sedangkan haram itu menakutkan. Kita sangat yakin orang menerima harta haram itu dalam posisi ketakutan. Ada banyak contoh orang yang ketika menerima harta haram dia nggak berani terang-terangan. Nanti jangan ketemu di kantor ya, kita ketemu di kafe saja, kita ketemu di sini. Tolong nanti jangan transfer, tunai saja. Setelah menerima, ya mohon maaf, kalau bisa jangan sampai ditampakkan di media sosial, jangan diposting, jangan, Masya Allah. Ada salah satu kawan, sederhana saja, ini contoh yang ringan ya. Bukan contoh yang ringan, contoh yang mungkin dianggap oleh orang kecil, karena bayarannya kecil. Ketika dia tes tertentu, berkali-kali gagal. Lalu petugasnya bilang, Bapak kalau mau jalur khusus, kita bisa bantu. Tapi yang ngerti sendiri Pak ya,
Sekarang kan zaman orang gampang mengviralkan. Jadi kalau bisa kita bantu, tapi jangan libatkan seperti itu. Maksud dia jangan sampai direkam, jangan sampai. Subhanallah. Saya yakin dia ketakutan. Berapa rupiah yang dia terima? Paling cuma 300.000, itu udah banyak sekali. Kadang 200.000, kadang bahkan 100.000. Dia bawa pulang. Dan dia menerima dengan ketakutan. Nabi SAW ingatkan dalam sebuah hadis. La tazulu qadam abdin yaumal qiyamah. Kaki seorang hamba besok di hari kiamat tidak akan bergeser hatta yus'al, sampai dia ditanya oleh Allah. An umrihi fima afnah, tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Untuk apa umurnya dia gunakan. Umur berarti waktu. Wa an ilmihi fima fa'al. Allah akan bertanya tentang ilmunya. Sejauh mana dia amalkan. Wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqa. Dan dia akan ditanya tentang hartanya. Dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia gunakan. Wa an jismihi fima ablah, dan kita akan ditanya oleh Allah tentang jasad kita. Kenapa jasad kita ini sampai rusak? Dan namanya badan makin tua makin mengalami penurunan. Nanti akan ditanya oleh Allah. Kau dikasih badan sehat, sampai kemudian badanmu jadi tua, sampai kemudian kamu gak bisa apa-apa, kau pakai untuk apa? Ditanya oleh Allah Ta'ala. Hadis sahih riwayat Tirmidzi. Sehingga kalau kita paham seperti ini, maka akan muncul kewaspadaan. Demikianlah arti penting memahami batasan harta halal dan haram. Lain daripada itu, Nabi SAW pernah bersabda, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, sungguh akan datang satu zaman di tengah umat manusia, la yubalil mar'u bima akhadhal mal, di mana orang tidak peduli dari mana dia mengambil harta. Amin halalin amin haram, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Hadis sahih riwayat Ahmad dan Bukhari. Artinya bagi mereka yang masih punya kepedulian untuk belajar tentang batasan halal haram, menunjukkan kalau dia adalah orang yang dikecualikan dari akhir zaman yang kondisinya seperti ini. La yubalil mar'u ma akhadha min. La yubalil mar'u bima akhadha min, di mana orang tidak peduli dari mana dia mengambil harta. Karena itulah jamaah, bersyukur ketika Allah Ta'ala masih memberikan kita kesadaran mau belajar tentang bagaimana cara bermuamalah yang benar, bagaimana cara mengambil harta yang benar. Selanjutnya, dalam Islam, berjuang untuk mencari yang halal adalah sesuatu yang terpuji. Karena itu Rasulullah SAW memuji harta seorang mukmin yang didapatkan melalui jalan yang halal. Beliau pernah bersabda, ma akala ahadun ta'aman qat. Tidak ada makanan yang dimakan oleh seseorang yang khairon, yang lebih baik, min ayyakula min amali yadi, melebihi hasil dari kerja pribadinya. Wa inna nabiyallahi Dawud, dan sesungguhnya Nabiullah Dawud sallallahu alaihi wasallam ya'kulu min amali yadi, beliau makan dari hasil kerja tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Jika seorang nabi, beliau memakan itu dari hasil usahanya, bukan dari hasil hadiah, bukan dari hasil warisan orang tuanya, tapi beliau dari hasil kerjanya. Maka ini menunjukkan bahwasanya harta yang didapatkan oleh seseorang dengan cara seperti ini adalah harta yang bermartabat. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, li ayyakhudha ahadukum hablahu, kalian mengambil talinya, fayatiya bi huzmatil hatab, kemudian dia pulang dengan membawa huzmatil hatab, dia pulang dengan membawa seikat kayu bakar, ala dhahri, lalu dia gendong, fayabi'aha, kemudian dia jual, dari situ dia dapat duit, fayakuffallahu biha wajha, dan dengan itu Allah Subhanahu wa taala menjaga kehormatannya sehingga dia tidak meminta-minta. Khairun lahu min ayyas'alan nasa
a'tauhu au mana'u, itu lebih baik baginya daripada dia harus minta-minta kepada masyarakat. Ada yang ngasih dan ada yang tidak ngasih. Baik. Selanjutnya, macam-macam harta haram. Harta haram secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah harta haram karena zatnya. Dan untuk harta haram karena zatnya ada 4 macam. Harta haram karena zatnya ada 4 macam. Baik. 4 macam ini jika kita perhatikan sebenarnya berkaitan dengan 3 variabel. Ada 3 variabel yang mendasari pembagian harta haram karena zatnya. Yang pertama adalah variabel konsumsi. Dalam arti dimasukkan ke dalam badan. Ya mungkin bisa saya sebut dimakan atau diminum atau dimasukkan ke dalam badan. Variabel yang kedua adalah variabel jual beli. Variabel yang ketiga adalah variabel manfaat. Baik. Anda bisa buat bagan gitu ya. Anda bisa buat semacam bagan. Ada 3 variabel tadi ya. Nah. Di sini konsumsi, jual beli, kemudian manfaat. Udah? Nanti kolom ini isinya adalah contoh. Selanjutnya, ada jenis harta satu yang dia halal dikonsumsi, halal diperjualbelikan, halal dimanfaatkan. Inilah harta halal dari semua sisi. Kemudian harta yang kedua, haram dikonsumsi, halal diperjualbelikan, halal dimanfaatkan. Contohnya apa ini, Pak? Boleh dimakan, tidak boleh diperjualbelikan, boleh dimanfaatkan. Tidak boleh dimakan. Ada banyak sekali ya. Contohnya misalnya bensin ya, racun tikus. Kemudian apa lagi? Ya, di depan saya ada banyak sekali, ada mikrofon, ada meja, ada pensil dan seterusnya. Sehingga di sini haram karena itu berbahaya kalau dikonsumsi oleh manusia. Ada jenis barang yang ketiga. Haram dikonsumsi, haram diperjualbelikan, boleh dimanfaatkan. Haram dikonsumsi, haram diperjualbelikan, boleh dimanfaatkan. Contohnya apa itu? Apa contohnya? Dimakan tidak boleh, diperjualbelikan nggak boleh, tapi dimanfaatkan boleh. Di sini kita kasih contoh ya. Contohnya, contohnya bangkai misalnya. Bangkai, orang memanfaatkan bangkai untuk pupuk, untuk apa lagi misalnya, untuk dikasih makan binatang, itu boleh. Ya? Nabi SAW ketika melewati daerah Hijr. Hijr itu yang pernah dihuni oleh kaumnya Nabi Saleh. Dan mereka dibinasakan oleh Allah. Beliau minta kepada para sahabat untuk menyegerakan perjalanan dan jangan ada yang istirahat di sini. Ternyata ada sahabat yang ambil air di sumur yang ada di daerah Hijr. Maka Nabi SAW perintahkan kasihkan ke unta. Sehingga sesuatu yang tidak boleh dikonsumsi oleh manusia boleh dikasihkan ke binatang. Kemudian yang keempat, ada yang halal dikonsumsi
kemudian tidak boleh diperjualbelikan, kemudian boleh dimanfaatkan. Contohnya apa ini? Dimakan boleh, diperjualbelikan nggak boleh, dimanfaatkan boleh. Contohnya fadolatul insan. Semua yang keluar dari manusia. Darah, ya, dia bisa didonorkan, dimasukkan ke dalam badan. ASI bisa diberikan kepada bayi, tapi tidak boleh jual beli ASI. Dan tentu saja boleh dimanfaatkan. Baik. Termasuk juga misalnya di sini saya sebut yang keluar dari manusia. Kalau tadi haram dikonsumsi, boleh diperjualbelikan, boleh dimanfaatkan. Contohnya bensin gitu aja ya. Benda yang kalau dikonsumsi berbahaya. Baik. Dan kalau tidak boleh dimanfaatkan, maka semua nggak boleh. Maka kata kunci manfaat ini yang paling sentral. Jika ada benda sudah nggak punya nilai manfaat sama sekali, maka semuanya sudah nggak boleh. Dikonsumsi nggak boleh, diperjualbelikan nggak boleh. Ini contohnya berhala, alat musik misalnya. Nah, apa sisi manfaatnya? Ketika nggak ada, ya sudah dibuang. Wallahu alam. Tayyib. Selanjutnya kita sudah selesai nih ya. Jadi di sini saya sebutkan ada 4. Tadi kita kembangkan. Kemudian di sini juga salah satunya benda yang asalnya halal, namun berpotensi digunakan untuk yang haram. Maka benda semacam ini tidak boleh diperjualbelikan atau diberikan kepada yang lain kecuali orangnya tidak dipakai untuk maksiat. Ya, ini yang bisa kita gunakan untuk menjawab. Kalau ada orang yang misalnya jualan daster atau jualan golok misalnya, boleh nggak Pak saya jualan daster? Ya sah-sah saja, cuman tapi daster saya tidak menutup aurat, lengannya cuma sampai sini misalnya, kemudian panjangnya juga sampai betis. Kalau begitu Anda jual ke orang yang pasti nanti akan membelinya untuk di dalam rumah, tidak boleh di luar. Kalau seperti itu tidak masalah. Selanjutnya, harta haram karena cara mendapatkannya. Harta ini halal zatnya, seperti uang, bahan makanan, atau properti yang lainnya, namun menjadi haram karena diperoleh dengan cara yang tidak benar. Dan cara mendapatkannya ada 2, ada yang saling ridha dan ada yang zalim. Kalau harta haram didapatkan dengan cara saling ridha, itu adalah harta haram yang didapatkan dengan transaksi suka sama suka. Ya, contohnya jual beli rokok, jual beli khamr, jual beli apalagi, jual beli berhala dan seterusnya. Jual beli narkoba, senjata yang akan digunakan untuk membunuh kaum muslimin, seperti ini statusnya adalah harta haram karena cara mendapatkannya dan didapatkan dengan cara saling ridha. Hasilnya gimana? Kalau dia tahu itu haram, ya nggak boleh dia jual. Yang kedua, ada yang didapatkan dengan cara zalim. Contohnya hasil menipu, hasil korupsi, hasil tindak kriminal yang lainnya. Dan ini wajib untuk dikembalikan kepada pemilik. Jika tidak, maka nanti dia akan dituntut besok di yaumil qiyamah. Wallahu alam. Walhamdulillah, ini sekilas sebagai pengantar mengenai apa itu harta haram dan macam-macamnya. Selanjutnya kita akan belajar tentang transaksi haram yang sering terjadi. Transaksi haram di sekitar kita. Untuk bisa menyebut transaksi haram sehari-hari atau transaksi haram di sekitar kita, mungkin standarnya berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Ya, meskipun secara umum kita bisa buat garis besar bahwa transaksi haram yang terjadi di masyarakat
intinya adalah karena di situ mengandung 3 hal. Ya. Akad haram adalah akad yang mengandung 3 pelanggaran. Apa saja itu? 1, riba. 2, gharar. 3, zalim. Intinya ini. Sehingga kenapa ini dihukumi haram? Karena ada ribanya. Kenapa dihukumi haram? Karena ada ghararnya atau ini menzalimi orang lain. Baik. Dan insya Allah nanti kita akan kembangkan dengan melihat beberapa kasus yang terjadi di masyarakat untuk pelanggaran riba, gharar, dan zalim. Taib. Jadi kasus pelanggaran yang mengandung riba, gharar, dan zalim itu berkembang. Kasusnya berkembang. Sehingga dulu tidak ada, sekarang ada. Sekarang tidak ada, mungkin besok akan ada. Kita nggak tahu seperti apa. Oleh karena itu, ini kajian mungkin didengar sekarang relevan, tapi nanti barangkali sudah tidak relevan lagi. Karena terjadi perkembangan yang tidak ada di masa sekarang. Baik, kita akan bahas yang pertama, transaksi riba. Mungkin ini bukan hal yang pertama didengarkan oleh teman-teman sekalian ya. Karena pembahasan tentang riba sudah sangat sering kita kupas di ANB Channel. Dan mungkin Anda sudah sering mendengarkan tentang bagaimana praktek riba di masyarakat. Namun sedikit saya akan singgung beberapa praktek riba yang banyak tidak disadari orang. Yang pertama, riba karena utang. Riba karena utang kaidah umumnya adalah keterangan Fudalah bin Ubaid. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riban. Semua utang yang menghasilkan manfaat, maka manfaat itu adalah riba. Ini kaidah umum. Jadi di sini kita tulis kaidah umum. Dah? Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua utang yang menghasilkan manfaat, maka status tambahan manfaat itu adalah riba. Dan seperti ini bisa kita jumpai dalam beberapa praktik di masyarakat. Di antaranya, yang pertama, contoh ya. Pertama, masalah memanfaatkan barang gadai. Ketika orang utang, kemudian dia menyerahkan barang gadai berupa apapun, baik motor, laptop, atau benda-benda yang lainnya, maka pihak yang menerima barang gadai, dia tidak boleh memanfaatkannya. Kalau dia memanfaatkannya, berarti masuk pada kategori dia mendapatkan manfaat disebabkan karena dia telah memberi utang. Dan itu masuk riba. Sebagaimana dalam teks pernyataan Fudalah bin Ubaid yang tadi kita baca. Baik. Kemudian yang berikutnya, menggabungkan utang dengan jual beli. Menggabungkan utang dengan jual beli. Ada orang yang dia memberi utang kepada orang lain. Misalnya dia ngasih utang ke petani, dia ngasih utang ke nelayan. Tapi dia mensyaratkan, saya akan ngasih utang ke kamu, tapi dengan syarat kamu harus menjual hasil tangkapan ikan kamu ke saya. Praktek ini masuk kategori menggabungkan utang dengan jual beli. Sehingga ada orang yang utang ke seorang juragan ya. Kemudian juragan itu mensyaratkan, nanti kalau bapak dapat kepiting, ikan kerapu, udang atau lobster atau apapun wajib dijual ke saya.
Jika ketahuan dijual ke yang lain, itu pelanggaran besar dan nanti utangnya bisa diambil paksa. Ini yang masuk pada kategori menggabungkan utang dengan jual beli. Dan Nabi SAW sudah melarang dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, beliau bersabda, la yahillu salafun wa bai', tidak halal utang digabung dengan jual beli. Baik. Selanjutnya kita beralih pada termasuk diantaranya yang ketiga ya. Yang ketiga adalah arisan dengan acara makan-makan di tempat yang dapat arisan. Misalnya dari 30 orang yang terlibat dalam arisan, sekarang A yang dapat, ya, maka di tempat A harus ada makan-makan. Nanti B yang dapat, kemudian makan-makannya pindah ke B. Terus seperti itu gilir. Jika dilakukan demikian, padahal sejatinya arisan itu adalah saling memberi utang. Maka saat 30 orang ini mereka sepakat untuk arisan, lalu yang dapat A, berarti A dapat utang dari teman-temannya 29 orang. Tidak? Setelah itu dia ngasih makan ke 29 orang tadi. Maka dia diutangi oleh 29 orang dan dia ngasih makan ke 29 orang. Praktek ini masuk kategori qardun jarra naf'an. Karena saya ngutangi A, maka saya dapat manfaat makanan dari A. Ini tidak boleh. Selanjutnya kita beralih kepada riba jual beli. Riba jual beli. Riba jual beli adalah riba yang terjadi pada komoditas ribawi, terutama uang dan emas. Ini yang paling sering. Beberapa contoh riba jual beli yang ada di masyarakat kita. Yang pertama adalah cicil emas. Ini Masya Allah semarak sekali, bahkan jadi salah satu produk andalan di salah satu perbankan. Cicil emas ini masuk kategori riba nasi'ah. Kok bisa Pak? Akadnya kan kayak gini ya. Uang kemudian ditukar dengan emas. Uang tidak tunai, cicilan, ditukar dengan emas tunai. Ketika terjadi seperti ini, berarti yang satu tunai, yang satu tidak tunai. Dan ini masuk kategori riba nasi'ah. Baik. Contoh yang lain apa Pak? Selain cicil emas. Contoh yang lain, nabung uang dikonversi. Kasihkan B ya. Nabung uang dikonversi ke emas. Sehingga misalnya si A datang ke lembaga X. Si A datang ke lembaga X. Ya. Dan X ini melayani tadi tabungan konversi ke emas. Dia datang ke sini membawa uang anggaplah 150.000. Di lain waktu dia datang lagi bawa duit 250.000. Di lain waktu dia datang lagi bawa duit 350.000. Entah per hari atau per pekan atau apa. Nah, oleh X dikonversi ke emas. Dalam posisi emasnya nggak ada. Dikonversi ke emas, dalam posisi emasnya nggak ada. Maka cuma dicatat. Ya, dicatat. Begini ya. 150. Jadinya anggaplah 0,15 gram. 250 dapat 0,25 gram.
350 dapat 0,35 gram. Terus seperti itu. Padahal emasnya nggak ada. Dikonversi ke emas, padahal emasnya tidak ada. X tidak punya emas. Ya. Lalu diakumulasi, setelah diakumulasi total ya, dapat misalnya 5 gram. Setelah dapat 5 gram, withdraw. Dia lakukan penarikan. Waktu ditarik 5 gram ini, saat A narik setelah dapat 5 gram. Baik. Di situ ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, A narik dalam bentuk emas. 5 gram. Sudah? Jika ini yang terjadi, maka hakikatnya adalah jual beli emas tidak tunai. Jual beli emas tidak tunai. Kemungkinan yang kedua, A narik dalam bentuk uang yang ekivalen senilai dengan emas 5 gram. A narik dalam bentuk uang yang ekivalen dengan emas 5 gram. Ya, sudah? Tentu saja ada kelebihan. Ya. Sehingga misalnya total uangnya A dari mulai 150, 250, 350 dan seterusnya. Anggaplah dia berhasil mengumpulkan senilai 5 juta. Tapi dia dapat misalnya A dapat kelebihan. Karena harga emas naik. Dari store 5 juta dapat 5,5 misalnya. 5,5 juta. Maka di situ 500.000 adalah riba. 500.000 adalah riba. Kok bisa, Pak? Lah dia kan store-nya cuma 5 juta. Kok dia dapat 5,5? Ya kan emasnya naik. Mana emasnya? Enggak ada emasnya kok. Apakah bank sedia emas? Tidak. Terus ya cuman dikonversi saja, catat. Total sekian. Bapak sudah mengumpulkan 5 gram. Silahkan boleh ditarik. Nah, saat narik, baik ini harga emas naik, maka Bapak dapat sekian. Praktek ini hakikatnya tadi, kalau yang kedua nariknya dalam bentuk uang senilai harga emas, berarti adalah riba qard, riba utang. Maka ini masuk kategori riba utang. Wallahu a'lam. Taib, ini berkaitan dengan transaksi riba jual beli. Ini baru 2 ya, cicil emas, kemudian nabung uang konversi ke emas. Selanjutnya C. Tukar uang. Tukar IDR gitu aja. IDR dengan mata uang lain. Tukar IDR dengan mata uang lain. Ya.
tapi tidak tunai, ini juga masuk riba nasi'ah. Sehingga IDR ditukar dengan Rial Saudi. Yang ini tunai, yang ini menyusul. Jika seperti ini masuk kategori riba nasi'ah. Kenapa? Karena hakikatnya tadi jual beli tidak tunai. Atau sebaliknya, IDR-nya menyusul, kemudian SAR-nya tunai. Ini juga masuk kategori riba nasi'ah. Baik, nah yang sering terjadi adalah utang real bayar rupiah. Utang real bayar rupiah. Ini nggak boleh apabila disepakati di depan. Sehingga utang realnya di Jeddah, misalnya ya, bayar rupiahnya di Bogor. Kalau kayak gini jadinya sama dengan IDR dan SAR tapi tidak tunai. Ini kan artinya IDR ditukar dengan Rial Saudi tapi tidak tunai. Dan ketika tidak tunai seperti ini masuk pada kategori riba nasi'ah. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya, setelah kita membahas masalah riba, berikutnya saya ajak kepada Anda untuk membahas masalah gharar. Transaksi gharar. Baik. Transaksi gharar ada yang berlaku pada jual beli dan ada yang berlaku pada akad permodalan. Kita bahas terlebih dahulu gharar dalam jual beli. Transaksi gharar dalam jual beli prinsipnya adalah adanya ketidakjelasan antara objek akad. Adanya ketidakjelasan di antara objek akad. Tidak jelas pada objek akad. Itulah inti dari transaksi gharar. Nah, objek akad jual beli ada dua, barang, uang. Barang dan uang. Maka bisa ini yang tidak jelas, ini juga bisa tidak jelas. Ya? Nah, barang dan uang ini mungkin bisa kita buat sebuah persamaan yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar ini ya. Iwad dan mu'awad. Iwad artinya yang diserahkan. Mu'awad artinya yang diterima. Iwad artinya yang diserahkan, mu'awad artinya yang diterima. Karena dalam praktek jual beli kita menyerahkan sesuatu dan menerima sesuatu. Sudah? Jika salah satunya tidak jelas, maka transaksi itu jadi gharar. Iwadnya nggak jelas atau mu'awadnya nggak jelas. Barangnya nggak jelas atau uangnya nggak jelas. Masuk pada kategori jual beli gharar. Sudah? Oleh karena itu transaksi semacam ini hukumnya dilarang. Baik. Contohnya bagaimana Pak? Transaksi iwad dan mu'awadnya belum jelas. Misalnya. Ini contoh yang paling sering terjadi adalah jual beli peluang. Peluang itu diperjualbelikan. Peluang diperjualbelikan. Kenapa peluang diperjualbelikan? Ada orang yang dia suka dengan praktek yang di situ ada peluang. Dan peluang diperjualbelikan hukumnya dilarang. Misalnya, ya,
Misal broker menjualkan tapi wajib bayar dulu ke developer. Dia wajib bayar dulu ke developer. Jadi misalnya ada 100 lahan kosong, ya. Lalu developer sudah mengkapling, jadi lahan kapling 100 unit. Kemudian seorang broker berniat, Pak, saya boleh bantu jualin. Oh bisa mas, tapi ada syaratnya. Apa? Nanti masnya bayar 50 juta, kami kasih kesempatan untuk memasarkan selama 1 tahun. Nanti setiap unit yang laku Anda akan kami kasih 3%. Nah, oke siap. Terus dia bayar 50 juta. Saat dia bayar 50 juta, dia berusaha untuk memasarkan kapling yang ada di situ. Ternyata dia selalu gagal. Sampai akhirnya nggak ada satupun yang laku, kecuali hampir saja laku tapi gagal. Selama 1 tahun dia nggak bisa berhasil menjualkan tanah sama sekali. Apa yang terjadi? Maka dia kehilangan uang 50 juta tadi. Dan itu masuk kategori gharar. Kalau dia berhasil menjualkan 3-4 unit, 50 juta tutup, bahkan untung. Tapi kalau nggak berhasil, ini masuk kategori gharar. Ya sebenarnya berhasil dan tidak adalah gharar, karena jual beli peluang hukumnya tidak sah, sebab itu adalah sifatnya masih peluang. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian ada gharar dalam kerjasama. Gharar dalam akad kerjasama. Gharar dalam akad kerjasama, kata kuncinya adalah masalah resiko. Ada pihak yang tidak mau nanggung resiko rugi. Ada pihak yang tidak mau nanggung resiko rugi. Dan semua kerugian harus ditanggung pihak yang lain. Sehingga harus ditanggung pihak yang lain. Misalnya begini. Si A ngasih modal ke si B. A kasih modal ke B. Modal ya. Lalu di situ ada klausul. Jika nanti untung, ada bagi hasil. Kalau nggak untung, nggak usah bagi hasil. Tapi tetap B harus mengembalikan utuh. Ya. Di situ ada klausul. Jika tidak untung, maka B wajib kembali semua modal. Kembali modal. Wallahu a'lam. Ini gharar dalam akad kerjasama. Baik. Satu lagi yang insya Allah akan kita angkat. Ini sebenarnya divonis oleh Ibn Abbas sebagai tukar menukar uang dengan uang. Dan sebagian menilai itu adalah riba. Dan jika kita lihat pada prinsipnya dia melanggar karena menjual sebelum menerima. Menjual, saya ulang ya, menjual barang sebelum menerima. Baik. A, B, C. B membeli barang dari A. Bayarnya belakangan. Lalu B menawarkan barang itu, lalu C tertarik. Maka dibelilah oleh C. Ini konsumen. Kemudian
C membayarkan uang sesuai kesepakatan kepada B, lalu setelah itu B membayarkan uang kepada A. Seperti ini kurang lebih skemanya. Nah, yang terjadi adalah B sudah menjual ke C sebelum dia menerimanya. B sudah menjual ke C sebelum dia atau sebelum B menerimanya. Kalau yang terjadi seperti ini, B sudah menjual ke C sebelum B menerima, ini melanggar larangan Nabi SAW. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Naha Rasulullah SAW ayyabi'at ta'am qabla ayastawfiya." Nabi SAW melarang orang menjual makanan kembali sebelum dia menerimanya. Maka Tawus, seorang ulama tabi'in, bertanya kepada Ibnu Abbas, "Kaifa dzaka? Kenapa bisa demikian?" Lalu jawab Ibnu Abbas, "Dzaka darahim bidarahim wa ta'amu murja." Hakikatnya adalah uang ditukar dengan uang sementara makanannya enggak ada. Jika Anda lihat B di sini ya. Anda lihat B, maka yang terjadi pada B, dia sama sekali tidak pernah megang barang itu. Karena barang langsung dikirim dari A ke C misalnya. Baik. Maka jika kita lihat B, yang terjadi adalah keluar senilai rupiah tertentu, lalu masuk senilai rupiah tertentu. Itu yang terjadi pada B. Sehingga ketika terjadi seperti ini, maka hakikatnya adalah seperti tukar menukar uang dengan uang. Saya kasih contoh yang lebih gampang ya. Di sini ada Budi. Ini ada toko bangunan. Kemudian di sini ada Rudi, atau jangan Rudi ya, Cepi. Baik. Ini Budi, dia beli ke toko bangunan. Transfer senilai 10 juta. Aku beli beli semen 20 sak. Ya, beli semen 20 sak. Udah? Kemudian Budi minta kepada toko bangunan, "Wahai toko bangunan, jangan kau kirim dulu, tunggu ya." Oke, siap. Lalu Budi menawarkan ke teman-temannya, "Saya punya 20 sak, siapa yang butuh?" Nah, Cepi butuh. "Oke, saya mau beli." "Berapa?" 11 juta. "Baik. Gimana?" "Ya udah, kirim sekarang duitnya." Kirim. Cepi transfer ke Budi senilai 11 juta. Lalu setelah itu Budi menghubungi toko bangunan, "Tolong dong kirimkan emasnya ke Cepi. Kirimkan semennya ke Cepi." Terus ini ada semen yang dikirim senilai 20 sak. Nah, jika Anda lihat pada Budi, apa yang terjadi pada Budi? Yang terjadi pada Budi adalah ini Budi. Dia keluar 10 juta, lalu dia masuk 11 juta. Ini hakikatnya seperti menukar uang 10 juta dengan 11 juta. Hakikatnya seperti itu. Maka praktek ini dilarang oleh Nabi SAW. Dan kalau seperti ini yang terjadi, maka seperti riba fadl. Statusnya seperti melakukan riba fadl. Wallahu alam. Tayyib, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar, dan insyaallah nanti kita bisa kembangkan dalam sesi diskusi terbatas. Semoga pengantar ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi suaranya belum Semoga kedengaran. Allah, Sekarang jelas. apakah suara Anda jelas, Ya, Ustadz? sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Allah Ta'ala melindungi Ustadz dan keluarga Ustadz. Amin. Afwan Waalaikum. Ustadz, izin bertanya. Dulu Ana pernah menabung emas di suatu lembaga. Qadarullah, Ana mengalami masalah keuangan, jadi tidak dilanjutkan. Apa yang harus Ana lakukan? Apa Ana biarkan saja atau nanti pas ada rezeki Ana menebusnya dengan minimal pembelian emas tersebut? Syukron atas ilmunya Ustadz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Baik. Jika Anda salah satu di antara yang pernah melakukan praktek tadi ya, jual beli emas, yang baik cicil emas atau jual beli emas dengan model tadi, dikonversi-konversi dan seterusnya. Lalu apa yang bisa dilakukan? Ketika dulu terjadi, Anda mungkin belum paham bahwasanya praktek itu adalah bermasalah dari sisi syar'i atau dalam kurung riba. Sekarang setelah paham apa yang harus dilakukan, yang bisa kami sarankan, jika Anda belum narik, kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun." Kalian berhak untuk mendapatkan senilai pokok dari harta kalian. Sehingga dengan demikian kalian tidak mendolimi dan tidak didolimi. Maka kalau Anda mau menarik nilai yang pernah Anda setorkan ke lembaga keuangan tadi, Anda hanya boleh narik senilai yang pernah Anda setorkan. Dari akumulasi yang pernah disetorkan, rupiahnya berapa? Ya total kurang lebih 10 juta. Baik, Anda hanya boleh narik 10 juta. Tidak boleh lebih dari itu. Pak, tapi ini nggak bisa dihindari Pak. Masuk ke rekening kami sampai nilai 10 juta atau bahkan 12 juta misalnya. Kita dapat untung 2 juta. Nah, untuk untung 2 juta ini, yang 2 juta Anda keluarkan sebagai dana riba, baik untuk fasum, fasos, bisa juga untuk fakir miskin yang ada di sekitar Anda. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum Ustadz. Afwan izin bertanya mengenai arisan. Bagaimana jika silaturahmi tiap bulan bisa ketemu dan datang, maka diisilah dengan arisan yang berjumlah 8 orang. Dikocoknya pun sudah dari awal dan masing-masing orang sudah tahu giliran ke tempatnya di bulan apa. Karena hanya berlapan, untuk nominal tersebut 550.000, disepakati sejumlah uang itu untuk makanan, untuk arisan dan snack. Tapi ke tempat bulan dan berikutnya yang memang sudah dijadwalkan dapat arisan tersebut dengan sajian makanan tentunya. Apakah ini termasuk riba yang disebutkan oleh Ustadz tadi? Jazakallah khairan Ustadz, barakallah fik. Baik, ini sekaligus saya berikan sebagai solusi ya. Barangkali untuk acara-acara seperti tadi yang kemudian di situ ada arisannya, Anda bisa laksanakan tanpa harus melibatkan dosa riba. Kita tidak melarang praktek acara kumpulan terah, kumpulan keluarga, kemudian apalagi kumpulan rutin ya. Terah keluarga. Bisa bulanan, bisa kalau di sini ada yang nyebut apa? Per 35 hari ya. Per 35 hari. Ada yang bulanan dan seterusnya. Acara seperti ini boleh nggak? Boleh. Alhamdulillah termasuk di antara acara yang baik karena dalam rangka untuk menjaga hubungan silaturahmi. Akan tetapi ketika acara ini dilakukan, maka hindari praktek yang terlarang. Salah satunya adalah jangan sampai ada simpan pinjam ribawi. Kadang kan bentuk koperasi kemudian berinisiatif kita adakan simpan pinjam. Kalau simpan pinjamnya ribawi nggak boleh. Termasuk diantaranya adalah acara ini ngumpulin duit untuk arisan. Nah kemudian siapa yang kedapatan maka besok dia harus nanggung untuk ketepatan acara pertemuan itu. Dia harus ngasih makan dan seterusnya. Kalau seperti ini jangan ya. Baik, maka
acara terahnya bagus, tapi arisannya yang bermasalah. Terus solusinya gimana, Pak? Kalau bisa, giliran arisan dengan giliran terah itu perputarannya dipisah. Udah? Sehingga urutan, misalnya tadi 8 orang ya, A, B, C, D, E, F, G, H. Dari A sampai H. Urutan yang dapat terah dari urutan misalnya C, C, D, E, F, G, H. Oke. Urutan yang dapat arisan dari H, H, A, B, C. Nah, dan ini jadi kejar-kejaran gini terus. Nggak bakalan ketemu. Maka arisan murni arisan, terah murni terah. Nah, yang nanggung makan siapa, Pak? Yang nanggung makan ya, yang punya gawe ya, yang dia ngundang terah. Di rumah saya, besok di rumah saya, baik. Maka nanti yang ketempatan itu yang dia nanggung makan. Sehingga dengan demikian arisan nggak ada hubungannya dengan makanan tadi. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustadz. Masya Allah Ustadz, ini banyak sekali pertanyaan yang masuk dan begitu juga dengan raise hand. Sebelumnya Ana ingin konfirmasi, ada yang pakai nama Ustadz Aminur Bait raise hand, saya lihat barusan, apa itu koinsiden? Biar jadikan co-host karena tadi sempat terpental. Nah Ustadz. Saya rasain lagi. Ya. Apa boleh diizinkan Ustadz untuk ke yang raise hand diselang-seling dengan pertanyaan? Ya. Kepada Umu Heni Sasongkowati, silakan untuk menyampaikan pertanyaannya yang sesuai tema dan secara singkat. Tafadholi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya, Ustadz. Begini, Ustadz. Suami pernah berakad dengan istri. Ini emas, tolong disimpan untuk biaya anak sekolah yang bungsu. Karena prediksi suami dia nanti kalau pensiun anak baru masuk kuliah. Qadarullah, suami meninggal duluan. Saya bertanya, apakah emas itu tetap bisa dipergunakan untuk sekolah anak yang bungsu atau jadi harta warisan, Ustadz? Sudah diserahkan ke ibu ya? Iya, saya suruh untuk disimpan. Ini disimpan untuk nanti biaya sekolah anak bungsu, kuliah. Waktu Ustadz diserahkan ke ibu, anak bungsu usia berapa? Masih SMP lah, sekitar SMP. Baik. Tapi wallahu alam, yang saya pahami, ketika itu sudah dihibahkan kepada anak dan sudah diserahkan, maka jadi hak milik anak. Sehingga bukan lagi milik suami. Maka dalam hal ini, apabila suami sudah melepaskan dari kepemilikannya, dan salah satu indikatornya adalah sudah diserahkan ke anak tersebut atau dititipkan ke ibunya. Karena SMP kan mungkin dia nggak bisa megang emas sebanyak itu. Akhirnya dititipkan ke ibunya sebagai wali. Maka insya Allah itu sudah dihibahkan. Nah, selanjutnya ada permasalahan lagi. Hibah kepada salah satu anak sementara anak yang lain tidak dikasih. Itu boleh dengan syarat anak yang lain ridho. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq pernah ngasih hibah ke Aisyah, sementara yang lain tidak dikasih. Namun seluruh saudaranya Aisyah ridho, sehingga hibah itu sah. Oleh karena itu, ibu mungkin bisa tanya ke kakak-kakaknya ya. Ini ada emas hibah untuk adik kalian. Apakah kalian ridho? Karena ini untuk biaya kuliah dia. Kalau semuanya bilang tidak masalah, ridho, selesai. Sehingga nanti emas itu bukan lagi warisan karena sudah dihibahkan oleh bapak. Tapi kalau mereka tidak ridho, misalnya saudaranya, mereka 3 bersaudara ya, kakak pertama 2 dan bungsu, maka emas tadi dibagi 3. Saya nggak mau, pokoknya kalau hibah ya semua harus dikasih. Ya sudah, berarti emas tadi dibagi 3 dan semuanya dapat jatah yang sama. Wallahu alam. Nah, sama. Jazakumullah khairan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertanyaan berikutnya ini agak panjang Ustadz. Ana ringkas saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Semoga wabarakatuh. Ustadz selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan tim ANB. Ustadz izin bertanya mengenai peninggalan harta orang tua yang berbeda keyakinan. Kami 3 bersaudari muslim semua, begitu juga dengan ibu kami. Ayah kami meninggalkan harta warisan berupa properti dan barang dagangan peninggalannya. Saya telah menyampaikan ke ibu dan saudari-saudari bahwasanya kita tidak berhak atas harta peninggalan ayah dan itu semua harus dikembalikan kepada saudara-saudara ayah yang berkeyakinan sama atau sama agamanya. Namun ketika pembagian harta warisan itu ibu saya tetap mau semuanya diberikan kepada ketiga putrinya dan dibagi sama rata. Kakak saya dan semua menerima uang tersebut, tapi saya tidak mau. Karena ibu sedih terus-menerus ingin saya menerimanya, akhir saya terima dengan syarat sebagai pengganti kalau saya pernah mengurus hutang-hutang dan urusan properti ayah semasa hidup. Apakah pertanyaan saya, bolehkah uang itu saya ambil sebagai pengganti bahwa saya pernah mengurus hutang-hutang ayah dan biaya pengurusan surat sertifikat properti peninggalan ayah? Kalau poin yang itu diperbolehkan, kemana sisa uang pengurusan surat-surat harus saya keluarkan? Mengingat mudorotnya akan lebih besar jika harta ayah saya diberikan kepada saudara-saudaranya. Bolehkah saya menyalurkan ke Yayasan Sunnah atau saudara kita di Palestina? Mohon pencerahannya Ustadz. Jazakallah khairan. Taib. Saya tidak akan mempertanyakan tentang asal-usul pernikahan ayah Anda dengan ibu ya. Artinya urusan nasab beres. Sekarang kita bahas dari sisi bagaimana peninggalan ayah yang beda agama dengan anaknya. Anaknya seorang muslimah, sementara ayahnya non-muslim. Nabi SAW menegaskan, La yarithul muslimul kafira walal kafirul muslimah. Orang kafir tidak bisa mendapatkan warisan dari muslim, demikian pula orang muslim tidak bisa mendapatkan warisan dari orang kafir. Selanjutnya, ketika dalam kondisi demikian, maka apa yang bisa Anda lakukan? Anda berhak untuk minta sebagai ganti dari utang ayah dulu. Misalnya ayah punya utang kepada Anda, sebagaimana yang tadi diceritakan. Kalau ada sisa gimana Pak? Kalau ada sisa, itu bukan warisan Anda dan itu bukan hak Anda. Terus haknya siapa? Itu haknya, betul sekali ya, saudaranya ayah yang seagama. Terus gimana kalau kita serahkan ke mereka, mungkin madaratnya lebih besar. Dalam arti akan dipakai mereka. Sebenarnya kita nggak bertanggung jawab dengan itu, karena itu hak mereka. Ada non-muslim misalnya kok kaya raya, kan kita tidak. Pak, nanti kalau dia kaya raya, hartanya akan dipakai untuk maksiat. Boleh nggak saya ngambil hartanya? Ya nggak boleh. Kamu ngambil hartanya dengan cara yang tidak legal adalah kedoliman. Dan berbuat dolim kepada siapapun nggak boleh. Maka dalam hal ini tetap harus dikembalikan kepada saudaranya ayah. Hanya saja misalnya diminta dari mereka boleh. Anda sampaikan kepada saudaranya ayah. Misalnya, Om, boleh nggak harta haknya Om ini aku pakai? Kalau kemudian para om-om itu tidak mempermasalahkan, ya udahlah kamu ambil aja. Ya alhamdulillah. Selanjutnya Anda berhak untuk memanfaatkannya. Ya. Sehingga kita ceritakan, kita sampaikan apa adanya. Ini hanya Om, tapi boleh nggak aku pakai? Kalau dia bilang tidak masalah, kamu pakai. Baik, selanjutnya silahkan Anda manfaatkan untuk disalurkan ke Palestina, ke negara-negara konflik yang lainnya untuk membantu kaum muslimin, silahkan. Tapi syaratnya minta izin dulu ke yang berhak. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustadz. Pertanyaan berikutnya, sebentar Ustadz. Ini mengenai transaksi tukar uang ya Ustadz dan pinjaman uang. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fi Ustadz. Izin bertanya, transaksi pinjam uang Indonesian rupiah A dan B di Indonesia, A pinjam uang rupiah ke B. Saat membayar hutang, A dan B berada di luar negeri, AUD Australian dollar mungkin ini Ustadz ya. A membayar hutang ke B secara cicil. Bagaimana cara A membayar hutang ke B dalam konvensi Australian dollar?
Baik, ada rincian yang ini pernah disampaikan dalam Qaror Majma' Fikih Islam ya, tentang utang beda mata uang. Utang kemudian bayar dengan beda mata uang. Ya seperti tadi, utang rupiah bayar real, atau utang real bayar rupiah, atau pakai dolar Australia dan seterusnya. Saya kasih ilustrasi real dengan rupiah. Ada orang utang real Saudi. Ini di Jeddah. Ya. Kemudian nanti rencananya akan dibayar dengan rupiah, tapi di Jakarta misalnya. Akan dibayar di Jakarta berupa rupiah. Di situ ada dua keadaan. Satu, jika disepakati di awal saat utang, maka jatuhnya riba nasi'ah. Karena terhitung sebagai tukar menukar uang dengan uang tidak tunai. Karena seperti tukar menukar uang tapi tidak tunai. Yang kedua, jika tidak disepakati di awal. Jadi utang real di Jeddah tadi ya. Utang realnya di Jeddah. Ya. Dan rencana saya kasih garis titik-titik, akan dibayar real juga di Jakarta. Rencananya akan dibayar dengan real di Jakarta. Begini rencananya. Cuman saat di Jakarta nggak punya real. Nah di sini nggak punya real. Punyanya rupiah. Adanya IDR. Maka kalau seperti ini boleh nggak dibayar pakai IDR? Maka di sini boleh dibayar dengan IDR, tapi syaratnya wajib tunai. Jadi nggak boleh cicil lagi. Misal SAR-nya berapa? Anggaplah 100 real. 100 real ya. Yang ini konversi normalnya misalnya 400.000 IDR-nya. Oke? Lah kemudian saat di Jakarta saya bayar 200 dulu ya. Itu riba nasi'ah nanti. Jika tunai 400.000 ini boleh. Tapi jika dicicil 200.000 dah, lalu nanti 200 lagi, ini riba nasi'ah. Sehingga kalau utangnya di Indonesia rupiah, kemudian ketika keduanya sampai di Australia tak bayar pakai dolar Australia, tapi nyicil sekian dulu, terus pekan berikutnya sekian lagi, riba nasi'ah. Boleh pakai dolar Australia tapi harus tunai. Dapat berapa dolar Australia? Dapat sekian, dah bayar semua, selesai. Kalau seperti itu boleh. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa melindungi Ustadz beserta keluarga dan saudara muslimah semuanya. Afwan ingin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya jika kita menerima makanan atau minuman dari orang yang bekerja di perusahaan riba, contohnya seperti bank konvensional, dan bagaimana hukumnya jika kita meminjam uang ke pekerja yang bekerja di perusahaan riba tersebut? Jazakallah khairan Ustadz, barakallahu fikum. Baik. Rinciannya adalah yang pertama,
apakah orang itu punya pendapatan yang lain yang halal selain dari pekerjaan dia di lembaga ribawi? Kalau punya, misalnya dia punya kontrakan Pak, dia punya kos-kosan, sehingga sumber pendapatannya dari butik istrinya, kos-kosan, persewaan mobil rental, plus pekerjaan dia. Berarti status orang ini adalah orang yang hartanya mukhtalat, hartanya bercampur antara halal dan haram. Selama masih bercampur halal haram, maka berinteraksi dengan dia boleh. Baik interaksi jual beli, menerima hibah, menerima makanan, atau apapun bentuknya. Seperti yang tadi Anda sebutkan, utang, jual beli, menerima hibah, dan sebagainya. Boleh semua. Tapi kalau dia nggak punya sumber pendapatan yang halal, dia tidak ada sumber pendapatan, ya selain dia kerja di lembaga ribawi itu, nggak ada yang lain. Nah, dalam hal ini ada dua pendapat ulama, antara yang membolehkan dan yang melarang. Di antara yang membolehkan adalah fatwanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika ada orang yang bertanya kepada beliau, dia dikasih hadiah oleh temannya yang bekerja, temannya yang dia pelaku riba. Dulu rentenir ya, belum ada lembaga ribawi, tapi sifatnya personal, rentenir. Lalu dijawab oleh Ibnu Mas'ud, lakal hanna wa alaihil ana. Kau berhak untuk mendapatkan hadiah itu dan dialah yang nanggung dosa. Nah, ini kemudian jadi dalil bahwa boleh menerima hadiah dari orang yang pekerjaannya riba. Meskipun sebagian ulama menyarankan hindari, sebagaimana pendapat yang cukup tegas dalam mazhab Malikiyah, sehingga mereka sampai melarang menerima minuman, berteduh di bawah balkon rumah orang yang pekerjaannya adalah pekerjaan soirofi. Soirofi itu kerja jual beli emas di masa silam, di mana praktek ribanya dominan. Dan itu upaya mereka untuk menghindari harta yang didapatkan dari cara yang haram. Wallahu alam. Masih ada waktu Ustadz? Banyak Satu sekali lagi, pertanyaannya insyaallah. masuk. Satu lagi. Satu lagi Ustadz ya. Sebentar. Mungkin ini kasusnya yang sama Ustadz ya. Saya bacakan tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Mau tanya, Waalaikumsalam warahmatullahi saya adalah dropshipper. Beberapa supplier saya menjual barang-barang PO. Waktu itu PO mukena contohnya. Pas dikirim foto ada banyak pilihan warna. Tapi supplier bilang nggak bisa pilih warna, akan dikirim secara random dari pilihan tersebut. Itu hukumnya apakah masuk kepada goror? Karena takut goror jadi takut haram. Transaksinya bagaimana hukumnya secara syariat Ustadz? Jazakallah khairan. Baik, Anda karena hanya dropshipper ya, sehingga Anda tidak memiliki barang itu, dan apalagi supplier Anda modelnya random tadi. Pertama, posisi dropshipper sendiri, ketika dia belum dapat izin dari pemilik barang, maka dia tidak boleh menjualkan. Yang kedua, jika itu betul-betul random, pilih warna nggak bisa, pilih size nggak bisa, ya nggak boleh itu ditransaksikan. Nanti jadinya menimbulkan misalnya sengketa di belakang, nggak cocok. Kok warnanya kayak gini kok ukurannya kayak gini ya, saya kan berharapnya warna ini ukuran ini. Nanti jadinya gharar. Oleh karena itu dalam hal ini sebaiknya ditegaskan, kalau bisa satu ya, Anda dapat izin dari supplier. Sudah, yang kedua, Anda bisa milih jenis mukena yang dijual, yang size-nya apa, warnanya apa, agar konsumen yang beli dia bisa menentukan pilihan, tidak dibuat kemudian bias kayak gini, jadi nggak jelas. Ini size-nya kayak gimana, bebas pokoknya, nggak bisa milih, random. Wah, jangan, nanti sampai di tujuan nggak bisa dipakai atau warnanya tidak dia sukai. Kecuali kalau barang itu punya keseragaman, misalnya mukena putih semua, dan kuantitasnya yang putih itu ada 100 misalnya. Kita kalau datang ke tempat lokasi pemilik, mungkin kan kita bisa ngorek-ngorek sendiri ya, buka kemudian nggak cocok pilih yang lain. Itu kalau ke tempat lokasi pemilik.
Namun karena online nggak bisa. Nah, yang kayak gini nggak masalah, sebab semuanya seragam, saya seragam. Masalah ada 1 dan 2 yang mungkin lebih bagus, ini kurang bagus ya. Ini gharar kecil, dan gharar kecil tidak diperhitungkan. Wallahu alam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.